vaksin jiwa kita dengan zikir, cuci tangan kita dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat, insya Allah selamat. Konsekuensinya, kalau kita kejar dunia tentu takkan dapat, kalaupun dapat tentu takkan banyak, kalaupun banyak tentu takkan puas, kalaupun puas takkan lama. Tetapi kalau kita kerja akhirat tentu kita dapat, sudahlah dapat pasti banyak, sudahlah banyak pasti puas, sudahlah puas kekal abadi selama. Maka di sini jelas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kejarlah dunia untuk bekal akhirat, dan kejarlah akhiratmu dengan memperbanyak bekal dalam dunia. Maka yang kita dapati adalah ilmu jaya sempurna, yaitu jaya di alam dunia. Khairun nas anfa'un nas, bisa berbagi harta, tenaga, pikiran, dan juga persaudaraan. Kemudian ketika kita mati aman nyaman, tidak membawa beban, yang hanya dibawa iman, Islam, dan ihsan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, jemaah Mastabin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini senantiasa dapat ridho dan izin dari Allah SWT. Dan judul ini saya beri nama hakikat daripada kematian. Mungkin sedikit agak ke atas, syariat tarekat hakikat marifat, tasawuf sufi filsafat. Mudah-mudahan ini menjadi kajian untuk kita amalkan sehari-hari. Tentunya orang-orang mukmin akan cerdas di dalam menyikapi hidup yang singkat dan sekejap ini untuk menghadapi hidup yang jangka panjang. Oleh karena itu hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tetapi mati untuk hidup. Oleh karena itu jangan takut mati, jangan melupakan mati, jangan mencari mati, tapi rindukanlah kematian. Karena dengan kematian pintu awal berjumpa dengan Allah jalan-jalan. Mati bukan akhir daripada kehidupan, tetapi mati awal dari kehidupan yang nyata. Para hadirin wahdirat rahimakumullah, coba sedikit kita kaji, belajarlah mati sebelum mati. Apa makna daripada semua itu? Artinya belajar mati sebelum mati, matikan keakuanmu, matikanlah kesombonganmu, matikanlah merasa paling benar, dan jauhi kenikmatan dunia yang berlebihan. Karena pada hakikatnya hidup yang sejati adalah hidup setelah mati. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, para ahli sufi membagi kategori ibadah ini menjadi 3 bagian. Ada 3 jenis motivasi manusia melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang-orang yang ibadahnya semata-mata karena keinginannya masuk surga. Orang yang seperti ini ibadahnya seperti pedagang, ibadahnya selalu hitung-hitungan untung dan rugi. Orang yang ibadahnya seperti ini, dia akan terjebak di dalam penyakit sum'ah, riya, ujub, dan takabur. Ibadahnya hanya ingin dipuji. Yang kedua, ada orang-orang yang ibadahnya semata-mata karena takut, rasanya takut masuk ke dalam neraka. Nah, orang yang jenis seperti ini ibadahnya seperti budak, capek dengan ibadahnya. Dia akan terjebak di dalam kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting ukurnya sebuah kewajiban. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang ibadahnya tidak berharap apa-apa. Dia tidak takut kepada neraka dan tidak mengharapkan surga. Yang diharapkan adalah hanya ridho dan izin Allah SWT. Rukunya, sujudnya, itikafnya, semuanya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah SWT dengan hubul ilahi. Maka seorang wali Allah wanita yang cantik cerita, Robiah Al-Adawiyah, di setiap sujudnya sajadahnya selalu basah karena ditetes dengan air matanya. Dia selalu berdoa, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku di semata-mata karena keinginanku masuk surga, kunci saja pintu surga itu, ya Allah. Kata Robiah, kalau saja sujud dan ibadahku di semata-mata karena rasa takutnya neraka, maka masukkan aku sekarang juga ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabb,